terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalingan cacian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, kabarnya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Dan di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Politik Malaysia Ketinggalan Zaman. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu. Menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik, literasi politik, literasi politik, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia. Kadang-kadang diskusi itu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ternyata, perpolitikan yang ada di Indonesia menjadi berita politik yang menarik untuk diperbincangkan oleh para warga Malaysia. Dari membicarakan politik kenegaraan, yang ketika mengadakan pemilihan presiden, selalu diadakan debat terbuka untuk calon presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota-anggota parlemen, hingga membicarakan tentang politik sepak bola yang ada di Indonesia. Dan mereka seolah-olah merasa heran dengan warga Indonesia, yang sangat paham dengan politik yang terjadi di Indonesia, yang tidak bisa dipermainkan atau dihasut oleh janji-janji politik. Sungguh menjadi daya tarik untuk mereka, untuk diperbandingkan dengan negaranya, seandainya sistem di negaranya, bisa seperti sistem yang ada di Indonesia. Dan mereka mempertanyakan perihal debat visi dan misi yang ada di Indonesia, yang tidak ada di Malaysia. Yang katanya, debat bukanlah budaya Malaysia. Lalu budaya apakah yang ada di Malaysia? Untuk itu, bagaimanakah warga Malaysia mau mengerti dan paham tentang politik yang terjadi di negara Malaysia? Jika tidak diadakan sesi debat tentang visi misi dan tujuan menjadi seorang pemimpin negara, yang nantinya akan dikemukakan dalam sesi debat terbuka, yang dapat dilihat dan didengar oleh seluruh rakyat Malaysia. Sistem perpolitikan di Indonesia, selalu saja ada perubahan mengikuti zaman untuk menjadi daya tarik tersendiri. Jika ada yang menggunakan politik perkauman dan politik agama, maka tidak akan mendapatkan dukungan yang besar. Apalagi dengan adanya saling menjatuhkan lawan dengan menyerang kepribadian, serta bersikap yang berlebihan, maka hanya akan mendapatkan cibiran dari masyarakat. Yang pastinya tidak akan mendapatkan simpatik dan dukungan yang besar dari masyarakat. Namun jika di Malaysia, hal semacam itu menjadi hal yang sangat penting. Yaitu politik perkauman dan politik agama, bahkan saling menjatuhkan lawan dengan menyerang kepribadian, serta hasutan dengan sikap kebencian, maka menjadi hal yang penting untuk meraup suara yang besar dari masyarakat Malaysia. Karena, mayoritas masyarakat Malaysia masih mengedepankan perkauman dan agama. Kaum Melayulah yang diutamakan, dan agama Islamlah yang harus menjadi pilihan. Seakan-akan nuansa perpolitikan yang ada di Malaysia, tidak pernah ada perubahan. Dari zaman penjajahan, hingga kini di zaman modern. Pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 ni backstory dia panjang. Okay, aku cuba pendekkan. Dalam 3 ataupun 4 bulan kebelakangan ni, suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi jam peremang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Kan, demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Nombor 1. Dan yang paling unik dia banyak kepulauan. Banyak kepulauan. Jadi banyak orang tanya kenapa 14 hari bulan tu adalah hari pilihan raya. Sebenarnya kita by malam tu kita dah tahu kan. Kita dah tahu pergerakan politik kita ke mana kan. Tetapi mereka harus menunggu sebulan. Sebulan sebelum dapat keputusan rasmi. Jadi pemilu kali ini dia ada 5 lah. Dia ada 5 tahap. 5 tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor 2 adalah calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka, ke parlimen yang dipanggil DPR di Senayan. Itu parlimen mereka DPR lah, calon masing-masing. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita. Di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa.
satu koalisi lawan satu koalisi. Ini kali ini dia ada tiga dia ada tiga koalisi yang ataupun tiga calon capres, apa panggil, calon presiden dan cawapres, calon wakil presiden yang akan bertanding untuk merebut kerusi RI1 dengan RI2 tu. RI1 tu Republik Indonesia 1, iaitu presiden lah. Kalau hang terpilih jadi RI1 dengan RI2 ni, hang akan memimpin 270 juta rakyat. Kan? Lebih daripada berapa tu? 8 kali ganda Malaysia 9 kali ganda Malaysia kan? Macam-macam terjadi semalam. Aku kan kalau kita kan awal ni selalu buat live selama sehari, hampir tengok pergerakan pengiraan undi macam mana kan? Dan itu memberikan aku banyak pelajaran semalam. Jadi aku tinggalkan bola sepak seketika sahaja untuk pemilu 2024. Dia 5 tahun sekali je. 2019 dulu pun aku ikut juga, aku tengok juga. Kali ni aku tak begitu in depth follow discourse sebab aku tahu ada banyak presidential debate yang berlaku in the last month. So sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah, orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Bukan budaya kita. So, budaya kita adalah saya tak nak jawab. Itu saya tak nak jawab. If I speak, I'm in trouble. So tapi ada satu benda yang aku nak cakap sebelum aku nak move on, which is dalam pengalaman aku pergi ke Indonesia, dah bertahun-tahun, berkali-kali dah pernah pergi. Satu benda yang aku sangat menarik yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik, literasi politik. Literasi politik. Benda tu adalah sesuatu yang bagi aku seringkali menarik perhatian aku sebab kalau kita tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalingan cacian dan makian yang murah-murahan. Artileri politik dia pun murahan. Artileri taktik politik pun terlalu murah. Dia akan mainkan sentimen-sentimen yang murahan. Tetapi di situ even tak payah pergi jauh lah. Bulan 7 lepas, bila aku sempat ke Lombok, dan individu yang aku naik Grab daripada airport ke hotel kan, dan even Grab driver aku pun dia adalah dia pernah bekerja di Malaysia dalam construction sector. Boleh dikatakan lower middle class punya orang, tetapi cara dia membicarakan politik negara dia tu was with so much of depth, so much of philosophy, so much of nuance. And benda tu across the board tau. Hang pergi, hang borak dengan orang upper class ke, hang borak dengan middle class, hang borak dengan lower class, across the board. Orang ada pemahaman politik yang luar biasa. And that's why benda ni kita pernah borak pasal budaya bola sepak di Indonesia. Kenapa budaya bola sepak itu sangat menarik dan mendalam adalah kerana kefahaman politik, kefahaman sentimen kenegaraan itu juga dibawa ke dalam bola sepak. A sense of identity, a sense of belonging. Apa fungsi bola sepak kepada masyarakat, hubungan di antara perjuangan working class. Benda-benda macam tu semua diorang ada, bukan sekadar memahami surface level, tetapi diorang seolah-olah ada deep dive ke dalam benda tersebut. Dan that thing will always fascinate me tentang Indonesia. Kalau nak menghubungkan dengan bola sepak pula, rakan sejawat Datuk Hamidin di sana, iaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dia menteri kan. Jadi dia sudah pun, aku rasa sebulan yang lepas, mengumumkan keberpihakan dia kepada calon 02, iaitu calon Prabowo Subianto, yang mana dilihat bakal memenangi Pilpres kali ini. Dan fun fact, Prabowo Subianto ada hubungan dengan Malaysia juga. Dia bekas student dia bekas pelajar Victoria Institution di Kuala Lumpur. Itu kalau kita explore benda tu, dia kena lagi sejam tu. Panjang. Kena bola itu live Indonesia special. Dia bukan BIL, jadi BIP. Bola itu politik ya. Okay. Tak apa. Tapi aku faham. Menarik. Kita borak bola sepak ni pun, at the end of the day, we can't run away from politics. All across the world dia intertwine. Sangat intertwine. Dan satu lagi aku nak tambah, yang last sekali kenapa kita, bukan aku nak kata kita perlu peduli, kenapa kita boleh ambil peduli pasal benda ni, sebab ia sedar ataupun tak, dia akan berkait rapat dengan kita juga. Sebab ada projek besar, projek mega, paling besar dalam sejarah Indonesia sekarang ni, pembukaan kota baru. IKN Nusantara di Borneo, di sebelah sana di kan? Kalimantan. Dia akan memberikan impact pada ekonomi kita juga.
Oke teman-teman ya, demikian tanggapan orang-orang Malaysia tentang perpolitikan di Indonesia. Kita bisa ambil poinnya adalah pandangan-pandangan positif tentang politik yang ada di Indonesia berbanding jauh sekali dengan apa yang terjadi dengan perpolitikan di Malaysia. Karena kita tahu bagaimana sering munculnya politikan di Malaysia dengan yang namanya politik identitas, dengan sentimen-sentimen perkauman dan juga agama. Inilah yang menyebabkan orang-orang Malaysia begitu sangat fokus ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum kemarin. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian, bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar, tapi jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.